Dewi TBN. Silakan Dewi TBN. Selamat pagi Dewi TBN. Selamat pagi Bang Edis. Silakan Dewi TBN nyalakan Mana buka kamera. kameranya nih? Oh, nyalakan. Saya sudah kirimkan undangan, silakan pencet simpan. Oke. Silakan Dewi TBN kenalkan diri dulu. Ya, saya Protestan. Cuman ada yang mau saya tanyakan Bang Edis mengenai ajaran. Maksudnya kan kalau yang salah ajaran kita benarkan, itu tujuan Bang Edis kan? Iya, bukan untuk memusuhi, bahkan bukan untuk keluar dari gereja tertentu, tidak. Justru kita tetap di gereja kita, ada sesuatu yang salah di gereja kita benerin. Begitu. Contohnya nih, misalnya di gereja saya ada ajaran, misal di gereja saya ada ajaran manjat-manjat pohon, itu adalah firman Tuhan, begitu, ya kan? Nah, kita lurusin. Ya. Begitu. Yang mau saya tanyakan Bang Edis, karena sering saya lihat di media sosial atau di grup WA gitu, misalnya ada orang yang meninggal kan, terus dia bilang gini, semoga dia menjadi pendoa. Itu Alkitabiah atau enggak? Tolong dong jelaskan, maksudnya itu ajaran dari mana? Tapi itu anak-anak Tuhan loh yang nulis Bang Edis. Biar saya tahu itu dari mana sebenarnya. Kadang-kadang saya berusaha meluruskan apakah itu benar. Kenapa dia padahal di dalam Alkitab tertulis bahwa orang hidup dengan orang mati tidak ada urusan lagi gitu. Tapi kenapa banyak orang Kristen sebagai anak Tuhan kita masih membuat begitu? Semoga dia menjadi pendoa bagi kita begitu. Tolong dong agak dijelaskan gitu. Baik. Cuman ini jadi mengangkat satu isu baru ini, belum yang sudah-sudah. Iya, minta tolong karena ini sangat sering. Baik, itu mungkin begini. Memang ada satu di dalam kitab Wahyu itu, ya, ada pedupaan yang naik ke atas, itulah doa orang-orang kudus. Tapi itu maksudnya sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Jadi di dalam kitab Wahyu itu sebenarnya adalah suatu penggambaran, ya, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Bukan berarti artinya demikian. Jadi menurut saya itu sebenarnya tidak biblikal seperti itu. Tidak biblikal. Ya. Karena seperti bagaimana tadi mengasih tahu atau maksudnya bagaimana memberitahu biar jangan banyak anak-anak Tuhan yang demikian lagi gitu. Maksudnya nampak rohani, bahkan dia sangat rohani tapi masih menggunakan kata-kata itu bahwa kita harus, apabila ada orang yang memiliki. Baik, makanya di dalam Alkitab itu dikatakan begini, kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi juga. Begitu. Jadi nggak boleh mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hati saja. Akal budi kita juga harus kita pakai begitu. Banyak orang mengasihi Tuhan siki-siki nangis. Gitu. Tapi akalnya tidak dipakai seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin omongan tadi tampak rohani, mungkin dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati saja. Akalnya mungkin tidak belum maksimal seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu statement yang tidak biblikal. Oke. Hanya itu ya. Itu aja. Baik, ya, saya turunkan ya. Semangat terus, Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Deep. Ya, silakan Deep. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Saya kirimkan permintaan dari sini untuk menyalakan kamera. Shalom Bang, shalom. Shalom Bang. Abang Kristen ya Bang ya? Iya, Kristen. Oke, jadi silakan Bang. Saya mau bertanya Bang. Sebenarnya sih bukan tanya jawab ini forumnya Bang. Tapi nggak apa-apa lah, silakan. Yuk. Ini forumnya jadi forum tanya jawab nih. Kita forumnya ini padahal debat di sini Bang, bukan tanya jawab Bang. Baptisan. Dengar kan suara? Atau begini ya, biar ini nggak salah arah ya. Begini Bang. Abang ada gereja kan? Ada. Iya, kenapa Bang tidak tanya di gereja?
Kan ini kan namanya dunia maya lebih apa, lebih dekat, lebih simpel, kita bisa langsung bertanya. Iya, tapi sebenarnya forum ini bukan forum begitu, Bang. Forum ini membahas isu-isu perdebatan terutama antara Kristen dan Islam begitu. Oke, oke, mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf ya, saya turunkan dulu. Oke, mohon maaf. Teman-teman biar ngerti ya teman-teman, forum ini loh. Kelihatan teman-teman? Nah, ini. Memang forum ini itu digunakan untuk forum perdebatan. Perdebatan, kenapa kok bisa ada perdebatan, Bang? Agama kan bukan untuk diperdebatkan. Betul, betul, saya setuju. Ya, agama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diterapkan, seperti itu. Tetapi ketika ada orang mengeluarkan klaim-klaim, nah, klaim-klaim itulah yang harus diluruskan kalau dia salah. Contohnya, seorang ustadz besar, kita semua tahu, ya, seluruh orang Indonesia itu pasti tahulah namanya. Namanya Abdul Somad. Nah, Abdul Somad bilang bagaimana? Di Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu akan kubangkitkan yang seperti engkau ini, wahai Musa. Itu katanya Muhammad katanya. Nah, makanya itu kita luruskan. Begitu. Nah, jadi berdebat di sini bukan dalam pengertian agama mau didebat-debatin begitu. Enggak, tidak, teman-teman. Bukan itu, sama sekali bukan. Ya. Jadi statement-statement yang seperti itu harus kita luruskan. Begitu. Nah, sekarang yang lagi trending topik itu masalah mengenai statement-statement Rokok Kudus yang mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang suruh sembah patung. Cuman itu sudah kita bahas seminggu berturut-turut bahkan lebih. Saya rasa sudah cukup. Ya, jadi kita ayo ke depannya lagi ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Sola Duit. Dari nama-namanya nampaknya ini pengikut RK. Silakan Sola Duit, nyalakan kameramu. Halo, Sola Duit. Pengecut kan? Naik tapi nggak berani ngomong. Oke, silakan Bang. Coba Bang, kamera berdiri tegap, lampu nyala gitu Bang. Silakan. Kemana lampu Abang? Nyalakan, bisa lihat kan Bang ya? Gelap Bang. Cukuplah untuk berdiskusi, cukup Edis, cukup. Nggak kelihatan wajah Abang, bayang-bayang aja kayak begini. Coba Abang pindah dulu, putar 30 derajat. Coba nanti kami ambil, nanti saya lihat nanti angle-nya yang kameranya. Oke. Gini ya, cukup ya. Atau Abang keluarlah dulu dari kamar, coba keluar dari kamar. Saya nggak, ya di sini aja aku ngomong Edis, cukup kan? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah daripada dia nanti nangis. Ya silakan Bang. Kenapa segini Bang? Kenapa nama Abang itu Sola Duit? Coba jelaskan dulu. Sola Duit itu untuk mengingatkan kaum-kaum ya yang mengatasnamakan pengabar Injil tetapi tujuannya duit. Banyak itu. Umumnya itu pendeta-pendeta, apologet. Banyak, saya setuju. Ya. Dan di Protestan itu semua, Bang. Semua. Kalau Abang bilang semua nggak benar. Kalau Abang bilang semua tidak benar. Kalau Anda katakan ada orang-orang tertentu, itu bukan hanya zaman sekarang, Bang. Dari zaman Tuhan Yesus ada, Bang. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kerjanya seperti itu. Rumah Tuhan yang harusnya dijadikan rumah doa, dijadikan mereka bisnis, dijadikan sarang penyamun. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengamuk dan membarbadirkan itu. Penukar-penukar uang, burung-burung merpati itu dijungkir balikkan itu. Karena apa? Karena terjadi
pembisnisan para pemuka agama. Dan itu terjadi sampai Iya, sekarang. betul Saya itu, setuju. Saya setuju dengan itu. Nggak ada ya, statement Anda benar soal itu. Nah, cuman kalau Anda bilang seperti itu nggak ada di dalam, Anda seorang Katolik? Ya pasti. Kalau Anda ngomong itu tidak ada dalam agama Katolik, Anda juga tidak berkaca. Anda mau saya tunjukkan setiap cium patung bayar? Mau saya tunjukkan? Bagaimana cara merampok jemaat di dalam gereja Anda? Mau saya tunjukkan? Caranya adalah cium patung bayar. Mau saya tunjukkan videonya? Setiap cium bayar, gitu mau? Mau saya tunjukkan nggak videonya? Tunjukkan nggak apa-apa. Begini, kalau mau Bang. tunjukkan nggak apa-apa. Iya, maksud saya itu begini. Bukan itu tujuan kita, Bang. Tujuan kita itu sama-sama kita itu mengkoreksi kalau ada sesuatu yang tidak benar. Begitu. Kalau ada pemuka-pemuka agama yang kerjanya merampok uang jemaat, kita koreksi. Kalau ada jemaat yang menyembah-nyembah patung, kita koreksi. Itulah gunanya kita saling mengingatkan. Iya. Tapi gini ya Edis ya, kalau soal patung, Anda tidak perlu berkoreksi atau Anda tidak perlu mengoreksi Katolik. Kenapa? Karena menyembah patung atau adanya patung di dalam Katolik itu sudah betul, Edis. Ya. Menyembah, oke. Jadi Nih, Protestan- ini teman-teman jangan juga. salahin saya ya. Saya- Jangan salahin saya. Oke, sebentar, Bang. Coba saya minta dulu statement Anda, Bang. Apakah betul orang Katolik adalah penyembah patung? Saya tanya ya, saya buat pertanyaan. Oke, kita iman tertinggi kita bukan menyembah patung, tetapi menyembah Bukan itu Tuhan. pertanyaan saya, Bang. Saya tidak tanya iman. Aduh, Anda makanya nggak jawab. Dengarkan saya. Saya bertanya begini. Anda tadi sebentar, Bang. Tenang. Kita diskusinya gantian. Nanti Anda bicara. Gini. Oke. Tadi Anda bilang begini sama saya. Anda tidak perlu mengkoreksi soal penyembahan patung. Itu sudah benar, kata Anda. Makanya saya tanya. Apakah benar bahwa ajaran Katolik melakukan penyembahan patung? Bertanya saya. menghormati patung, iya. Oke, Diksi menyembah itu karena Anda menggunakan menyembah, saya ikut. Oke. aja. Bukan menyembah. Ya, menghormati, iya. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya, Bang, ya. Supaya kita enak. Baik. Biar kita nggak debat kusir terus, Bang. Ya, karena kalau debat kusir terus kita gimana nanti? Oke, saya kasih tunjuk dulu, Bang, ini, Bang. Kelihatan layar? Kelihatan? Ya, kelihatan, ya. Iya, kelihatan. Oke. Yang di atas, Bang, itu adalah visualisasi daripada Yohanes 9 ayat 38. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. Lalu dia berkata, aduh, kenapa Abang kena pelanggaran? Kenapa Abang kena pelanggaran? Atau Abang naik lagi? Atau sebentar ya, sebentar. Ini kayaknya nanti dibatasin 10 menit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Anda kena pelanggaran. Oke, gini. Makanya Abang saya suruh pakai lampu, Bang, biar nggak kena pelanggaran. Abang itu dibaca oleh TikTok semacam robot. Ada cahaya nih, Bang. Ada cahaya. Iya, nggak ada cahayanya. Abang kena pelanggaran. Oke, baik. Oke, bisa. Oke, yang di atas ini, Bang, Yohanes 9 ayat 38 dikatakan begini. Aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya. Pertanyaan saya kepada Anda, lihat yang gambar di atas. Coba lihat gambar di atas, Bang. Apakah itu menyembah? Ya, itu menyembah. Menyembah. Orang yang di atas dengan orang yang di bawah berkaus putih, sama nggak posisi badannya? Itu posisinya sama, tetapi yang di bawah itu tidak harus dia bersikap seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk untuk dia berbungkuk seperti itu. Oke, Di berarti dalam menurut ajaran Bang, Katolik, gini Bang, saya bukan saya gini. bicara dulu. Anda salah paham, sebentar Bang, sebentar ya. Anda salah paham. Saya bukan bertanya kepada Anda bahwa tidak ada yang disuruh seperti itu dalam agama Katolik. Bukan itu. Ya, yang itu saya personal. tanya, Maksud saya ini. oke, itu yang saya personal. tanya orang ini menyembah tidak? Ya itu hak dia lah, tetapi tidak ada ajaran Bang, Katolik bukan seperti masalah itu. hak dia. Makanya dengarkan dulu Bang, dengarkan ya, dengarkan saya. Kamu-
ini Kamu bukan mengkritik, masalah hak dia. Katolik Makanya, secara makanya lembaga. dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu saya. Makanya kan saya tidak bilang bahwa semua orang Katolik begini. Pegang omongan saya, Bang. Saya tidak bilang semua orang Katolik begini. Ya, tetapi banyak yang seperti ini. Karena saya merasa bahwa mereka saudara saya ingatkan. Makanya saya tanya kepada Anda, yang di bawah menyembah nggak? Ya itu personal dia menyembah ya terserah dia, nggak apa-apa. Oke, yang di bawah menyembah. Pertanyaan saya, apakah boleh seperti itu? Ya kan itu bukan anjuran dari standar pengajaran gereja Katolik, bukan seperti itu. Nah, itu jawaban yang saya tunggu-tunggu, Bang. Begitu. Ini. Jadi tugas kita, sebentar. Tugas kita itu sama-sama. Anda juga mengingatkan kita sebagai orang Katolik jangan melakukan seperti ini. Itu baru bagus, Bang. Gitu, itu yang saya tunggu. Edis, Gimana? tetapi ada satu hal yang saya mau bilang ke Edis bahwa ya patung itu hanya terjadi pada konteks perjanjian lama, Edis ya. Di dalam perjanjian Bang, bukan baru. bahas itu dulu kita, Bang. Kita nggak bahas itu dulu. Sabar dulu. Ini Artinya, Bang, sedikit. Ketika ada orang begini, Bang, ketika ada orang begini kepada patung Maria, ini bukan ajaran Katolik. Anda setuju dengan itu? Menghormati, mungkin dia merasa dengan cara itu dia menghormati, ya tidak Nah, apa-apa, kan tidak melarang. saya seperti bingung saya dibuatnya gini. Gini, Bang, apakah Anda setuju? Sebentar, Bang. Apakah Anda setuju? Tadi Anda bilang ini bukan pengajaran yang Katolik, tidak seperti ini. Anda setuju nggak? Oh, saya netral. Saya sejauh dia kan menghormati. jadi nggak jelas kan? Kan nggak jelas jadinya. Tidak jelas, Edis. Gimana? Intinya adalah menghormati. Intinya adalah menghormati. Kalau yang Oke, yang di atas dia yang di atas menyembah nggak? dia menyembah. Oke, Gitu. ini sama nggak posisinya? Ya sama. Oke, berarti Ya, menyembah nggak? sama, Berarti ya. menyembah nggak ini? Dia menghormati melebihi, menyembah. Nggak Nah, masalah. inilah, Mbak. Oke, nggak masalah. Nah, berarti nggak apa-apa seperti ini. Ya nggak apa-apa sejauh dia Oke, tidak menista baik. agama. Berarti yang di atas penyembahan kepada Yesus, yang di bawah penyembahan kepada patung Maria, betul? Nah, Ibu Yesus tidak masalah, menyembah Iya. orang tua tidak masalah. Berarti menurut ajaran Katolik, berarti seperti ini memang ini ajaran Katolik. Bukan, karena aku udah bilang tadi itu bukan. Nggak jelas jadinya begini, Bang. Aduh, di bawah aja lah, Bang. Saya nggak dapat intinya sama Anda ngobrol, nggak dapat intinya. Saya itu hanya bilang begini. Kalau memang ini adalah oknum, maka ayo kita bersama-sama ingatkan. Ya, bilang sama Romo, kalau ada umat yang seperti ini, tegur. Nggak boleh seperti ini, karena melawan firman Tuhan. Itu yang saya tunggu dari kalian tuh. Gimana sih? Ayo, silakan. Gimana? Kita kasih